Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majelis ilmu, majelis yang kalau seandainya kita ikuti akan mendapatkan keutamaan dan fadilah yang luar biasa. Allah akan turunkan ketenangan hati, akan diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, bahkan akan mendapatkan doa-doa baik dan doa-doa keampunan dari para malaikat, dan Allah akan bangga-banggakan mereka di atas langit sana di hadapan makhluknya. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk belajar dan berada di majelis ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang semakin kita miliki membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar akan takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu, al-ulama. Maka ujung dari semua ilmu yang dimiliki itu harus adalah pengagungan kita kepada Allah dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa takut itu dalam kajian tauhid itu ada dua. Ada al-khasyah, ada al-khawf. Khawf itu takut juga, khasyah takut juga. Dalam ayat tadi, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, itu digunakan kata al-khasyah. Sesungguhnya yang akan benar-benar takut kepada Allah itu adalah al-ulama, orang-orang berilmu. Apa bedanya? Kalau al-khasyah itu takut disebabkan oleh kebesaran dan kemuliaan yang ditakuti, yaitu Allah. Tapi kalau al-khawf, takut disebabkan oleh kelemahan kita. Jadi kita lemah, Allah kuat. Kita hina, Allah mulia. Oleh karena itu al-khawfu, karena kita yang lemah maka takut kita. Tapi kalau al-khasyah, karena memang Allah itu adalah maha segala-galanya, maka pantas untuk kita agungkan dan untuk kita takuti. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki sekali lagi membuat kita semakin dekat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita terhindarkan nanti dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok figur yang telah sempurna menyampaikan risalatul Islam. Tidak ada lagi yang tersisa. Semua sudah diterangkan, semua sudah disampaikan oleh beliau, semua telah beliau contohkan. Tinggal kita yang harus berupaya maksimal agar sempurna pula dalam meniru dan melaksanakan apa yang telah beliau sampaikan. Kita berharap mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat, bisa mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita pada pagi hari ini
melanjutkan apa yang kemarin sudah kita bahas, yaitu berkaitan dengan apa konsekuensi dari kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita sudah mengikrarkan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, apa konsekuensinya? Kita baru bahas pada poin yang pertama. Yang pertama itu kita ingatkan kembali adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita wajib membenarkan semua yang telah beliau beritakan. Kita yakini, kita benarkan, jangan satupun yang didustai. Apa saja yang telah diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib membenarkannya karena beliau adalah as-sadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Yang mengakui kebenaran beliau itu bukan sahabat saja, bukan manusia, tetapi yang mengakui kebenaran beliau itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul pun memastikan itu dari hadis-hadis yang ada. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Amr ibnu al-As? Apa kata Rasul? Beliau menyuruh Abdullah ibnu Amr ibnu al-As ini untuk mencatat atau menulis apa yang datang dari beliau. Apa katanya? Uktub, yakni al-hadis. Tulislah hadis itu, tulislah apa yang saya ucapkan. Lalu kata Nabi, "Fawalladzi nafsi biyadihi ma kharaja minhu wa asyara ila fihi illa al-haq." Jadi tulislah apa yang saya ucapkan. Karena sesungguhnya ma kharaja minhu, Nabi menunjuk ke mulut dia. Tidak ada yang keluar dari sini, dari mulut saya, illa al-haq, kecuali benar. Itu satu kepastian. Nabi langsung yang juga mengatakan. Jadi diperintahkan Abdullah ibnu Amr untuk mencatat, karena sesungguhnya tidak ada satupun yang keluar dari mulutnya illa al-haq, kecuali benar. Bahkan pada saat Nabi bercanda pun dengan para sahabatnya, tidak ada satu kebohongan pun yang terucap. Kadang-kadang kalau kita sering untuk bercanda itu harus bohong dulu. Harus membuat cerita-cerita bohong dulu biar orang ketawa. Atau sengaja menyebutkan sesuatu yang tidak benar agar orang tertawa. Nabi saat dia bercanda pun dia mengucapkan sesuatu yang benar. Meskipun kadang-kadang ada yang disalahpahami oleh sahabat, tapi ketika dia paham yang diinginkan oleh Nabi, barulah mereka mengerti apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang nenek-nenek yang minta masuk surga, kata Rasul apa? Tidak ada nenek-nenek dalam surga. Benarkah Nabi? Benar. Cuma nenek tadi salah paham, dikiranya dia tidak masuk surga. Jadi Nabi mengatakan tidak ada nenek-nenek dalam surga, tidak ada orang tua. Karena nanti nenek itu kalau masuk surga dia kembali muda. Maka benar Nabi itu. Ada seorang istri yang mengadukan perihal suaminya. Ngadu dia kepada Rasul. Lalu Rasul ingin tidak menanggapinya secara serius. Apa kata Rasul kepadanya? Apakah suami kamu yang ada bintik hitam di matanya? Pergi dia lari-lari pulang tengok. Rupanya semua orang ada bintik hitam di mata, dan akhirnya dia malah menjadi akrab di suami istri. Karena kalau udah nengok-nengok mata gini kan tidak marah lagi. Bercanda tapi candanya tetap al-haq. Maka Nabi mengatakan uktub, tulis
Ma kharaja minhu illa haq. Asyara ila fihi. Tidak ada yang keluar satupun dari mulutnya kecuali kebenaran. Nah, as-sadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Maka wajarlah dan harus kita untuk tasdik, membenarkan apapun yang diberitakannya. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengancam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mengada-ngada dalam perkataan. Jadi Nabi pun dilarang oleh Allah untuk mengada-ngada dalam perihal agama, kecuali yang datang dari Allah atau yang dibisikkan berdasarkan kepada wahyu. Jadi jangankan orang lain, Nabi saja dilarang untuk mengada-ngada, coba. Jadi benar-benar agama ini sumbernya adalah Allah, kemudian disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhazna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalaulah Muhammad itu mengada-ngada satu perkataan dinisbatkannya kepada kami. Jadi ada sesuatu yang kata Nabi ini dari Allah padahal tidak. Itu namanya taqawwal, mengada-ngada. Kalau itu yang dilakukan oleh Nabi, la akhazna minhu bil yamin. Pasti kami akan menghukumnya dan hukuman yang berat. Tsumma laqata'na minhul watin. Kami potong urat jantungnya. Coba bayangkan. Maka perkara agama benar-benar bukan perkara yang main-main. Tidak boleh mengada-ngada. Rasul saja tidak boleh mengada-ngada, coba. Kecuali kalau seandainya datang berdasarkan kepada wahyu. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak ada di antara kalian yang sanggup menghalangi kalau seandainya kami ingin melakukan hal itu. Nah, karena itu ikhwati fillah, tasdiqu fima akhbar itu menjadi konsekuensi yang pertama. Harus kita benarkan apapun yang datang dari beliau. Tidak pun masuk akal, tapi kalau Nabi yang ngomong benar. Tidak pun masuk akal, tapi kalau Al-Quran yang ngomong pasti benar. Dulu ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu orang-orang jahiliyah kafir Quraisy itu menganggap Nabi Muhammad itu gila. Karena beritanya berita yang bagi mereka tidak masuk akal. Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, itu saja bagi mereka tidak masuk akal. Karena mereka selama ini bisa 2 bulan, bisa 3 bulan menempuh jarak. Sekarang Nabi Muhammad SAW hanya dalam hitungan jam. Dari Masjidil Aqsa naik pula sampai ke Sidratil Muntaha. Sampai ke atas, di atas langit ke-7 sana. Turun lagi sampai ke Mekah kembali sebelum masuk waktu subuh. Maka Nabi ketika itu agak bingung juga, nah gimana cara menyampaikan ini? Yakin Nabi akan ditolak berita ini. Termenunglah Nabi di samping Ka'bah di pagi-pagi itu. Datanglah Abu Jahal. Muhammad kok lain begini? Kok terbenung kamu? Diceritakanlah oleh Rasulullah SAW bahwa tadi malam dia berjalan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratil Muntaha, turun lagi sampai ke Mekah sebelum waktu fajar. Ketawa sambil menghina Abu Jahal. Gila kamu Muhammad. Mau tidak kamu kalau saya ceritakan ini kepada orang-orang? Kata Abu Jahal. Nabi Muhammad justru ini yang ditunggu-tunggunya agar berita ini menyebar. Iya, tidak apa-apa katanya, ceritakan saja. Jadilah Abu Jahal iklan gratis untuk informasi ini. Sebelum Nabi sendiri
Jadi diperalat Abu Jahal ini untuk menyampaikan kepada banyak orang. Karena dia mengira orang akan menolak berita itu. Dan benar memang ada di antara orang-orang sudah Islam menolak dan ada yang murtad gara-gara berita itu. Tapi ketika sampai informasi itu kepada Abu Bakar, dicari oleh Abu Jahal itu Abu Bakar, orang yang paling dekat dengan Nabi, dengan harapan Abu Bakar menolak kisah yang disampaikan oleh Nabi itu. Ketika disampaikan kepada Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Siapa yang bercerita itu? Abu Jahal bilang, kawanmu itu Muhammad. Lalu apa kata Abu Bakar? La in kana huwa qail la sadaq. Kalau dia yang ngomong pasti benar. Kalau dia yang ngomong pasti benar. Jadi gambaran tasdiquhu fima akhbar itu pada Abu Bakar paling sempurna. Membenarkan semua yang diberitakan oleh beliau. Nampak kesempurnaan tasdik itu pada Abu Bakar. Itulah sebabnya dia digelar dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang oleh akalnya cenderung menolak. Tetapi Abu Bakar, kalau dia yang ngomong maka pasti benar. Nah, oleh karena itu berani bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah berarti berani membenarkan semua yang datang dari dia. Enggak masuk akal lah. Tapi kalau dia yang ngomong maka pasti benar. Lain halnya nanti kalau cerita-cerita yang datang dari orang-orang lain, yang kadang-kadang cerita-cerita tidak jelas sumbernya dari mana. Sepertinya cerita-cerita itu mengagumkan, tapi kalau bukan datang dari Rasul, tidak ada keharusan kita untuk membenarkan, bahkan cenderung untuk menolak kalau memang rasanya cerita-cerita itu tidak masuk akal. Banyak itu cerita-cerita dari kelompok sufi. Ada katanya salah seorang dari tokoh sufi yang ketika dia dalam keadaan tahiyat akhir dari sholatnya, tiba-tiba datang fana, muncul fana. Apa fana itu? Fana itu keadaan di mana dia melebur sama Robnya. Itu fana. Dalam istilah kajian tasawuf ada fana, melebur dengan Robnya, hilang perasaannya, dia hanya berada dengan Robnya. Lalu katanya dalam tahiyat itu sampai dia duduk tahiyat itu 40 hari. 40 hari duduk tahiyat. Masuk akal? Kalau saya tidak masuk akal sini. Hal-hal yang begitu, kalau seandainya ada cerita-cerita yang tidak masuk akal seperti itu, bukan datang dari Nabi, maka tidak ada keharusan untuk membenarkan. Kalau ada nanti berdasarkan kepada kebenaran-kebenaran yang lain yang dapat dibenarkan secara syar'i, barangkali. Tetapi ada hal-hal yang memang sulit untuk langsung kita benarkan, justru lebih cenderung untuk didustai. Ada lagi katanya tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh sufi yang katanya bisa Isra Mi'raj kapan dia mau. Bisa dia sampai ke Lauhul Mahfuz tuh, ditengoknya isi Lauhul Mahfuz tuh, apa isinya? Tentu berita-berita gaib, kapan mati, kapan terjadi ini, kapan terjadi itu. Ini hal-hal yang barangkali lebih cenderung dapat disebut sebagai dongeng yang akan merusak agama. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi pun tidak tahu yang gaib. Kalau seandainya Allah tidak memberitahukan perkara-perkara yang gaib itu. Ada pula katanya yang ngaku-ngaku bisa dia memadamkan api neraka itu. Kalau bukan karena takut kepada Allah, saya padamkan api neraka itu. Ini hal-hal yang seperti ini jangan tertipu
dengan ungkapan-ungkapan seperti ini. Jangan rusak agama kita dengan ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Beragama sajalah secara sederhana seperti yang diajarkan oleh Rasul kita. Rasul kita tidak pernah mempersulit dalam agama, begitu mudah agama untuk dilaksanakan. Begitu mudah. Bahkan ketika ada kesulitan-kesulitan dalam beragama, justru yang datang adalah kemudahan. Ikhwati fillah, poin yang pertama, membenarkan semua yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada poin yang kedua. Ats-tsani, yang kedua adalah ta'atuhu fima amar. Tadi kita benarkan, setelah dibenarkan apa? Ta'atuhu fima amar. Kita mentaatinya pada apa-apa yang dia perintahkan. Jadi mentaati perintah. Fa innahu la ya'muru illa bi ta'atillah. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'mur, tidaklah dia memerintahkan sesuatu illa bi ta'atillah, kecuali untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali ada datang perintah dari Rasul, perintah Rasul itu pasti tujuannya adalah untuk mentaati Allah. Tidak pernah ada perintah agar kita mentaati selain Allah. Enggak ada perintah kalau tujuannya adalah untuk berbuat maksiat. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan dalam hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluq. Tidak ada satu bentuk ketaatan pun bagi makhluk fi ma'siyatil khaliq, dalam bermaksiat kepada Khaliq. Jadi tidak ada. Maka ketika ada satu ketaatan yang diperintahkan, maka ujung-ujungnya pasti adalah untuk mentaati Allah. Bolehkah kita mentaati orang? Contoh, mentaati orang tua. Istri mentaati suami. Bukankah itu ketaatan kepada orang? Secara zahir iya, tapi ketaatan kepada orang, kepada siapapun, mesti berdasarkan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan seorang istri taat pada suami? Jika yang diperintahkannya adalah untuk mentaati Allah. Jika yang diperintahkannya adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang suami bilang, hei istriku, tutup aurat kamu itu. Aurat itu haram untuk dibuka. Saya yang berdosa kalau kamu buka aurat itu. Berarti dia memerintahkan istrinya untuk mentaati Allah. Maka si istri wajib hukumnya untuk mentaatinya. Anak taat pada orang tua. Untuk hal apa? Untuk hal taat kepada Allah. Diperintahkan oleh Rasul itu anak untuk taat kepada orang tua. Tetapi sekali lagi, semua perintah yang datang dari Nabi itu sesungguhnya adalah taat Allah, untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawahan kepada atasan. Di kantor umpamanya, kita punya atasan. Ada perintah-perintah datang dari atasan kita. Bolehkah kita taati? Boleh, harus. Rakyat taat kepada pemimpin, Nabi yang menyuruh. Tapi perintah Nabi adalah untuk taat kepada Allah. Seandainya ada arahan-arahan, perintah-perintah yang memang tujuannya untuk taat kepada Allah, tidak ada sedikit pun unsur mendurhakai Allah, maka berarti wajib untuk ditaati. Seandainya perintah-perintah manusia itu sudah untuk bermaksiat kepada Allah, wajibkah ditaati? Jawabannya tidak. Karena perintahnya tidak lagi mengandung unsur ketaatan, tapi justru mengandung unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan fa innahu la ya'muru illa bi ta'atillah. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Quranul Karim mensejajarkan perintah taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul. Ada banyak ayat, salah satunya adalah wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahzaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya, wahzaru, berhati-hati, waspada, jangan sampai tidak taat. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling, jika kalian tidak mau lagi taat, fa'lamu annama ala rasulina, ketahuilah sesungguhnya utusan kami itu tugasnya hanyalah al-balagul mubin, untuk menyampaikan dan untuk menjelaskan. Jadi kalau kita berpaling, berarti Rasul tidak ada lagi tanggung jawabnya. Karena Rasul tugasnya adalah menyampaikan, menjelaskan. Kalau kita berpaling, berarti kita berurusan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul selesai tugasnya. Dan ketika tugas sudah selesai, beliau wafat. Karena tugasnya sudah selesai. Seandainya sekarang kita berpaling dari perintah-perintah Nabi, kita berurusan dengan Allah yang mengutus Rasul tadi. Adapun Rasul, nggak ada urusan lagi. Dia al-balagul mubin. Dia yang menyampaikan, dia menjelaskan, dan semuanya sudah selesai. Apa ancaman datang dari Allah? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Hati-hati, waspada. Orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang menentang atau menyalahi perintahnya. Apa yang harus diwaspadai itu? An tusibahum fitnah, mereka ditimpa, didatangkan kepada mereka fitnah, au yusibahum azabun alim, atau mereka mendapatkan azab yang pedih. Oleh karena itu, kedurhakaan kepada Nabi tidak mustahil akan berujung kepada fitnah dan azab. Bisa saja azabun alim itu di akhirat, lalu fitnah itu di dunia. Berarti dunia akhirat kita sengsara. Di dunia mendapatkan fitnah-fitnah yang luar biasa karena kedurhakaan. Atau mungkin juga ujian-ujian atau bencana-bencana yang diturunkan oleh Allah, yang didatangkan oleh Allah, itu bisa saja dikarenakan oleh sebab kedurhakaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Rasul sudah dianggap menjadi hal-hal yang biasa. Perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah tapi justru ingin dianggap sebagai hak azazi. Kalau itu yang dilakukan, ihdzar, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Ada fitnah, ada azab yang pedih. Kalau siap untuk menanggung itu, kalau ingin mencoba untuk menanggung itu, durhakailah Rasul itu. Lihat akibatnya. Dan Allah berbuat sekehendaknya sesuai dengan yang dia kehendaki. Oleh karena itu, tidak ada kata lain kecuali kita mentaatinya. Apa yang dibenarkannya, apa yang diperintahkannya kita laksanakan, karena di situ ada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, as-salis ijtinabu manaha anhu wa zajar. Kalau yang kedua tadi, mentaati apa yang diperintahkan. Kalau yang ketiga, menjauhi apa yang telah dia larang dan dia cegah. Apa yang telah dilarang oleh beliau berarti itu untuk dijauhi. Bukan untuk dibangga-banggakan, karena berapa banyak itu hal-hal yang memang itu sangat terang sekali sebagai sebuah hal yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah, tetapi sekarang ingin dibela sebagai hak azazi. Apa contohnya? LGBT. LGBT itu penyakit.
yang dulu telah menyebabkan turunnya azab pada masa Nabi Lut untuk umat-umatnya, yang memang mereka punya satu penyakit homoseksual, lesbian. Ditawarkan ke laki-laki itu, perempuan tidak mau dia. Bukan itu yang kami inginkan katanya. Itulah penyakit itu. Dan penyakit itu menular. Apa kata Rasul dalam sebuah hadisnya? Kalau kalian ketemu orang-orang yang melakukan kebiasaan yang dilakukan dulu oleh umat Nabi Lut, kalau ketemu itu kata Rasul, uqtulul fa'il wal maf'ul. Bunuh dua-duanya. Ini kan ketegasan dari Nabi ini. Karena itu penyakit yang bisa menyebar. Kalau itu dipelihara, itu menular kepada yang lain. Apa yang terjadi sekarang? Ingin dianggap sebagai hak azazi. Hak azazi manusia. Biarlah mereka mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan cara mereka. Itu kan hak azazi. LGBT bukan hak azazi. LGBT itu penyakit. Cuma memang kalau kita tidak sadar kalau kita sakit, gimana mau sembuh? Gimana mau berobat kalau kita sendiri tidak sadar sedang sakit? Apalagi kalau membangga-banggakan penyakit yang ada, tentu tidak akan ada cerita berobat. Hal-hal yang terang-terangan menjadi penyebab murka Allah, tetapi ingin dibela. Kalau itu yang terjadi, itulah ada pada ayat tadi, antusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim. Ada fitnah. Fitnah itu dalam penafsiran oleh para ulama itu ada punya banyak arti memang. Ada di antara fitnah juga artinya azab, ada ujian-ujian, atau ada berbagai macam bencana-bencana yang Allah turunkan. Itu semua adalah bagian dari fitnah atau azab yang memang disebabkan oleh pembangkangan kita terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kita jauhi apa yang dilarang oleh Nabi? Fa innahu yuballighu anillahi dinahu famanaha anhu fahuwa ma'siyatun lillah. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan agama ini dari Allah. Maka apa yang telah beliau larang, fahuwa ma'siyatun lillah. Apa saja jika telah dilarang oleh Nabi kita, berarti di situ ada kemaksiatan. Melakukan yang dilarang tadi berarti ma'siyatun lillah. Maksiat kepada Allah. Rasul adalah utusan Allah, Nabi menyampaikan agama ini datang dari Allah, maka melaksanakan yang dia larang berarti itu adalah bentuk maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu selalu menghubungkannya dengan Allah, dia tidak menghubungkan dengan diri dia sendiri. Sesungguhnya kita tidak sedang bermaksiat hanya kepada Nabi saja, tetapi kita bermaksiat sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebagaimana kita kalau mentaati beliau, tidak semata-mata mentaati beliau, tapi sesungguhnya yang kita taati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena agama ini bersumberkan asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat Al-Quran di mana Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa kata Allah? Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa saja yang dibawa kepada kalian oleh Rasul, fakhudhu, ambil itu. Ambil dalam artian laksanakan. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dia telah larang kalian, Nabi telah melarang kalian, fantahu, maka berhentilah, tinggalkan itu apa yang dilarang itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, maka meninggalkan yang dilarang
mengerjakan yang diperintahkan, itu sesungguhnya adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, karena sesungguhnya Allah itu maha dahsyat iqabnya. Kita harus mengingat Allah maha dahsyat iqabnya. Sekaligus kita juga mengingat bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, Rahman Rahim. Jadi dia penyayang, dia pengampun, tapi pada saat yang sama dia syadidul iqab. Jadi biar berimbang. Karena kalau tidak dengan meyakini dua sisi itu tidak terjadi keseimbangan dalam kehidupan kita. Bermudah-mudah untuk berbuat dosa. Kenapa? Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nanti buat lagi dosa, yang diingat Ghafurur Rahim. Ingat juga sisi yang satu lagi. Allah itu syadidul iqab. Sungguh dia maha dahsyat iqabnya. Jadi mengulang-ulang dosa, jangan-jangan ketika Allah tidak ampunkan itu, maka yang tersisa adalah iqab. Yang tersisa adalah ancaman-ancaman yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para pelakunya. Mudah-mudahan semua kita bisa terhindar dari hal-hal yang berbau dosa itu. Itu as-salis, itu yang ketiga. Ar-rabi', yang keempat, konsekuensinya adalah alla ya'budallah illa bima syara'. Alla ya'budallah illa bima syara'. Bahwa seseorang itu tidak boleh beribadah kepada Allah illa bima syara', kecuali dengan apa yang telah dia syariatkan. Jadi kita beribadah dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah, yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita membuat syariat-syariat baru. Tidak boleh kita membuat ketentuan-ketentuan baru dalam beragama. Apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan itulah kita beribadah dan menyembah Allah. Tidak mungkin kita menyembah Allah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita beribadah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasul kita yang mulia. Alla ya'budallah illa bima syara'. Fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala nasakha bisyar'ihi al-adyan as-sabiqah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, nasakha al-adyan as-sabiqah, telah menghapus syariat-syariat agama yang sebelumnya. Jadi ketika diturunkan Al-Quranul Karim, maka Al-Quran itu nasikhun, menghapus hukum-hukum yang ada pada masa sebelumnya. Sehingga siapapun yang hidup pada masa itu dalam beragama, tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan syariat yang sebelumnya, karena Al-Quran sudah menghapus. Kalau mau selamat, hanya ikut Al-Quran. Seandainya ada orang yang ingin mempertahankannya, pertahankanlah. Karena memang tidak dipaksa masuk dalam Islam. Tapi itu bukanlah jalan keselamatan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan barusan, itu sesungguhnya adalah menolak keyakinan sebagian dari orang-orang liberal yang menganggap bahwa semua agama adalah benar. Semua agama adalah sama. Bahkan mereka tidak hanya mengatakan sebagai agama semawi saja yang sama itu. Agama-agama yang bersifatkan ardi pun, agama bumi pun, kalau agama semawi kan masih turun, ada kitab yang diturunkan. Maka mereka disebut sebagai ahlul kitab. Mereka menganggap bukan hanya itu aja yang dianggap benar itu. Semua agama yang ada, meskipun agama-agama yang diciptakan oleh manusia, Hindu, Buddha, Konghucu, bagi orang-orang liberal itu sama aja benarnya. Kenapa? Karena semua agama menuju kepada satu
Satu hakikat di mana mereka semua ingin baik dan ingin selamat. Tetapi tidak ada jalan keselamatan yang benar-benar membawa kepada keselamatan yang sebenarnya kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, alla ya'budallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang telah disyariatkannya. Yang sebelum-sebelumnya sudah tidak lagi berlaku. Pada masa Nabi Musa, itu cara bertaubatnya adalah dengan bunuh diri. Pada masa Nabi Adam alaihissalam boleh nikah dengan saudara kandung. Itu memang hukum yang berlaku pada saat itu. Maka nikahlah anak-anak Adam itu dengan sesama bersaudara yang diselang-seling itu. Itu hukumnya. Apakah sekarang masih berlaku? Enggak. Jangankan dengan saudara kandung, dengan saudara susuan saja tidak boleh nikah. Dengan saudara sesusuan haram hukumnya untuk menikah. Seandainya laki-laki dan perempuan disusui oleh satu ibu yang sama, berarti dia namanya saudara susuan, maka haram untuk dinikahi. Apalagi dengan saudara kandung. Bahkan kalau seandainya setelah akad ataupun setelah punya anak baru ketahuan ternyata dia adalah saudara susuan, wajib hukumnya untuk difasakh, dibatalkan pernikahannya itu. Begitulah aturan agama. Karena memang dalam aturan Islam seperti itu, menghapus hukum yang sebelumnya. Dan barangkali juga kita tidak akan sanggup juga untuk melaksanakan hukum-hukum sebelumnya. Kalau mau bertaubat, bunuh diri, coba. Berarti kita mengakhiri kehidupan kita. Pada masa Nabi Musa seperti itu. Tapi hukum itu tidak lagi berlaku. Allah memberikan kemudahan-kemudahannya dalam beragama. Ternyata untuk bertaubat tidak mesti lagi seperti pada masa umat Nabi Musa dengan cara bunuh diri. Ada istighfar, cukup dan ucapan lisan saja, diikutkan dengan keyakinan hati, kesadaran bahwa dia bersalah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dengan cara itu Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi ikhwati fillah, poin yang keempat, kalau kita berani mengucapkan dan mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkannya. Yang tidak disyariatkannya berarti tidak boleh dijadikan cara untuk beribadah kepada Allah, dan tidak akan pernah kita bisa dekat dengan Allah ketika kita lakukan dengan cara yang tidak pernah diajarkannya. Apalagi dengan cara-cara yang dilarangnya. Ini dalam persoalan beribadah kepada Allah, menyembah Allah, ya berarti bisa masuk dalam perkara akidah, dalam perkara syariat. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, ibadah apa yang harus kita lakukan, cukup dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kadang-kadang yang sudah diajarkannya terkadang kita tinggalkan, yang tidak diajarkannya terkadang selalu dilakukan, bahkan dibela-bela, diperjuangkan, dipertahankan, dan itu tentu saja merupakan sikap yang terbalik, yang salah. Baik, yang kelima adalah i'tiqad annahu laisa lahu syai'un min khasa'isir rububiyah. Kita wajib meyakini bahwa sesungguhnya Nabi itu tidak memiliki sedikit pun khasa'is ar-rububiyah. Kehususan rububiyah yang memang hanya ada pada Allah. Rasul tidak punya itu. Rasul tidak memiliki unsur-unsur ketuhanan pada diri dia. Jangan berikan unsur-unsur rububiyah pada Rasul, pada Nabi. Seperti apa? Fala ya'lamul ghaiba. Rasul itu tidak mengetahui hal yang gaib.
wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi dharran wala rasada. Rasul tidak memiliki kemampuan apapun untuk memberikan manfaat, memberikan mudarat, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Tidak ada kemampuan itu pada Nabi. Nabi tidak bisa memberikan manfaat apapun kecuali datang dari Allah. Karena memberikan manfaat dan memberikan mudarat itu adalah khasa'is rububiyatillah. Itu adalah kriteria, kekhususan, ciri-ciri yang memang ada pada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Memberikan manfaat, memberikan mudarat, siapapun manusia tidak bisa. Nabi saja tidak punya kemampuan itu. Karena manfaat dan mudarat itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak punya kemampuan dalam tadbirul mulki wa tasriful kaun, dalam mengatur kerajaan Allah dan dalam tasriful kaun, mengatur alam ini. Rasul tidak mampu, tidak sanggup. Dan tidak boleh kita yakini itu ada pada Nabi kita. Kalau seandainya kita sudah meyakini itu, sudah kita jadikan Rasul itu sebagai tempat berdoa yang dia bisa memberikan manfaat dan mudarat, bisa menurunkan hujan, bisa menyembuhkan badan dan lain sebagainya. Seperti yang kita sampaikan pada subuh kemarin itu, yang terdapat pada sebagian atau berbagai selawat yang diciptakan oleh kelompok-kelompok dalam aliran sufi, banyak selawat-selawat yang di dalamnya banyak memberikan khasa'is rububiyah, ciri-ciri rububiyah yang seharusnya hanya ada pada Allah, tapi disematkan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita percaya bahwa Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai utusan Allah, maka yang kita yakini juga adalah bahwa dia tidak sedikit pun memiliki unsur-unsur ketuhanan. Jangan sematkan itu kepada Rasul kita yang mulia. Maka dulu Nabi di hadapan sahabatnya bilang, la tuturuni kama atratin nasara. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadap saya sebagaimana dulu berlebih-lebihan orang-orang Nasrani. Apa berlebih-lebihan mereka? Mereka mengangkat Nabi Isa tidak lagi sebagai seorang rasul, tapi dianggap dan diyakini Nabi Isa adalah anak Allah. Berarti ada unsur-unsur ketuhanan pada Nabi Isa dalam keyakinannya orang-orang Nasara, dan itu adalah sebagai gulu. Maka Nabi melarang untuk melakukan itu kepada diri dia. Sesungguhnya saya ini adalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah, Abdullah wa Rasulullah. Dia adalah hamba Allah dan dia adalah Rasul Allah. Ini konsekuensi yang kelima. Tidak ada khasa'is rububiyah dan juga tidak ada khasa'is uluhiyah. Enggak ada juga ciri-ciri ketuhanan dalam bentuk uluhiyah, karena ada rububiyah, ada uluhiyah. Kalau rububiyah kan hal-hal yang berkaitan dengan kita meyakini Allah sebagai pencipta, hanya Allah yang bisa mencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang mengatur kehidupan kita, itu adalah rububiyah. Tapi kalau uluhiyah itu ibadah, dalam persoalan ibadah, maka tidak boleh kita meyakini Rasul itu memiliki khasa'isil ilahiyah itu. Falaisa lahu haqqun fil ibadah. Kita beribadah bukan karena Nabi, tapi lillah. Tapi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Beribadah karena Nabi saja itu merupakan satu kesalahan. Tapi kita beribadah hanyalah karena Allah, niat kita adalah untuk Allah. Rasul yang menyampaikan, tapi ibadah mesti kita berikan untuk Allah. Fala yud'a ma'allahi ta'ala. Maka tidak boleh Rasul itu dijadikan tempat berdoa bersamaan dengan Allah. Jadi berdoa kepada Nabi bersamaan doanya kepada Allah, itu tidak boleh. Jadi menjadikan Nabi sekarang yang sudah wafat itu menjadi tempat bertawassul agar doa itu disampaikan oleh Nabi kepada Allah, itu bagian dari kesyirikan. Berarti kita telah menjadikan
telah menganggap ada unsur-unsur uluhiyah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengabulkan doa itu hanyalah Allah. Maka tempat kita berdoa itu hanyalah Allah, kepada Dia kita berdoa, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yustaghatsu bihi, tak boleh beristighasah, meminta pertolongan kepada Nabi. Karena minta pertolongan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seandainya lama tidak hujan, jangan bilang ya Rasulullah turunkan hujan, tidak bisa. Atau datang ke kuburannya, ya Rasulullah tolong sampaikan kepada Allah agar hujan bisa turun. Tidak. Itu bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Yang dilakukan justru kebalikannya. Apa kata Umar bin Al-Khattab? Dulu ketika Rasul masih hidup, lalu lama hujan tidak turun, maka kami datang menemui Nabi agar dia berdoa supaya Allah turunkan hujan ketika Nabi masih hidup itu. Tapi sekarang Rasul sudah wafat. Sekarang Rasul sudah tidak ada lagi, sudah wafat. Maka kami datang menemui pamannya Al-Abbas sebagai seorang paman yang memang adalah orang yang soleh, dan kemudian meminta agar dia berdoa kepada Allah, dan Abbas ketika itu masih hidup. Tidak ada Umar itu datang ke kuburan Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tidak ada. Karena memang Rasul itu tidak memiliki khasais al-uluhiyah. Enggak ada ciri-ciri uluhiyah itu, sifat-sifat uluhiyah itu tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan melakukan hal-hal yang seperti itu berarti itu bisa menyalahi akidah dan bisa terjebak kita kepada kesyirikan. Maka perlu memang untuk mengkaji rububiyah uluhiyah, itu sangat penting sekali dalam kajian akidah. Kita kalau seandainya pendekatan tauhid kita dengan uluhiyah rububiyah, pendekatan dua bentuk tauhid itu memang memberikan pengetahuan yang luas tentang mana yang syirik, mana yang tauhid. Sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik. Karena konsep uluhiyah itu diberikan penjelasan yang sangat luas dan jelas sekali berdasarkan Quran Sunnah. Ini yang tauhid, ini yang syirik. Karena itu tauhidul ibadah. Tapi kalau pelajaran tauhidnya, pendekatannya bukan uluhiyah rububiyah, itu sulit untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik. Kalau hanya dengan mengenali Allah melalui sifat-sifatnya, yang kadang hanya jumlahnya terbatas, 7, 13, 20, tidak terhindar kita dari syirik. Karena tidak ada penjelasan rinci tentang syirik itu dalam masalah itu. Coba cari, bagian mana yang bicara tentang rincian syirik pada sifat 20 umpamanya. Yang mana coba? Sehingga walaupun mereka meyakini itu, tapi terjebak kepada kesyirikan. Sujud-sujud kepada kuburan, mempersembahkan kepala kerbau, sembelih kerbau itu dibuang kepalanya di sungai, diletakkan di mana biar terhindar dari gangguan-gangguan gaib. Padahal mereka hafal semua tuh sifat-sifat yang berjumlah tadi itu. Jadi kalau mau terhindar dari syirik, pendekatan tauhidnya mesti rububiyah uluhiyah. Karena berikan penjelasan, yang uluhiyah itu la ilaha illallah. Enggak ada yang pantas untuk kita sembah selain daripada Allah. Dan itu tidak ada pada Nabi kita. Hanya ada pada Allah. Jangan diyakini itu ada pada Nabi. Maka tidak boleh kita membawa Nabi dalam artian meminta menjadikan tawassul, dititipkan doa. Kalau sama Nabi saja tidak boleh, apalagi sama selain Rasul. Adakah orang-orang soleh yang lebih mulia dari Nabi? Tidak ada.
Tidak ada orang soleh manapun yang lebih mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepada Rasul saja tidak boleh seperti itu. Titipkan doa datang ke kuburannya, atau dikhitab dia dari sini disebut nama Nabi itu, agar dia menyampaikan. Tidak. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan. Tidak pernah mengajarkan. Dan sahabat pun tak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau kepada Nabi saja tidak boleh, kepada selain Nabi lebih tidak boleh lagi. Sekeramat apapun kiai itu, kalau sudah mati, jangan jadikan tempat bertawassul kuburannya. Jangan sujud di kuburannya, karena ke kuburan Nabi saja tidak boleh sujud. Sebab Nabi memang tidak memiliki khasais ilahiyah. Jadi tidak boleh diberikan doa kepada Nabi bersamaan dengan doa kepada Allah. Wala yustaghatsu bi, tidak boleh beristighasah, isti'anah, minta tolong. Wala tushkas syada'id ilaih, tidak boleh kita adukan perkara-perkara yang sedang kita hadapi, musibah-musibah. Ya Rasulullah, kami sekarang sedang begini. Tidak. Yang boleh apa? Ya Allah, kami sekarang sedang begini. Tolong berikan solusi, bantu kami, mudahkan kami, tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuzbahu lahu, tidak boleh juga menyembelih lahu ini lin Nabi, untuk Nabi, karena yang boleh menyembelih adalah lillah, karena Allah. Wala yunzaru, tidak boleh juga bernazar, kecuali memang nazar yang kita ucapkan itu adalah karena Allah, bukan karena Nabi. Karena semua itu adalah bagian dari ibadah. Menyembelih, nazar, isti'anah, istighasah, doa, itu semua adalah bagian dari ibadah yang hanya boleh kita berikan untuk Allah, bukan lin Nabi, tapi lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa tidak boleh? Lianna zalika, karena sesungguhnya yang demikian tadi itu haqqun khalisun lillahi wahdah. Itu hak Allah semata. Hanya hak yang boleh diberikan kepada Allah. Wa amma huwa, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu abdun, sesungguhnya dia adalah abdun, seorang hamba, la yu'bad, tidak boleh kita menyembah dia. Wa rasulun la yukadzab, dan dia adalah seorang rasul yang kita tidak boleh mendustainya. Dia tidak boleh disembah dan dia tidak boleh pula didustai, karena dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mohon maaf sedikit agak panjang, lebih lama, biar kita selesai pada poin ini. Jadi lebih kurang 5 poin ya, berkaitan dengan konsekuensi dari syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus membuat kita selalu membenarkannya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, nggak boleh beribadah kecuali sesuai dengan yang dia syariatkan, dan jangan pernah meyakini bahwa Rasul itu memiliki unsur-unsur sifat-sifat ketuhanan, baik pada rububiyah maupun pada uluhiyah. Rasul tidak mampu mengatur alam, Rasul tidak mampu mendatangkan musibah, Rasul tidak mampu mengeluarkan kita dari musibah. Itu semua adalah kerja Allah. Sebagaimana kita tidak boleh memberikan ibadah apapun yang kita niatkan untuk Nabi, tapi kita harus meniatkannya lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi bahan kajian kita, materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami insyaallah, dan semoga kita selalu dibantu dan dimudahkan oleh Allah untuk memahami akidah yang benar, agar kita tidak tersalah dalam bertauhid,
Apalagi akidah, ini perkara paling penting dalam kehidupan kita. Kalau akidah yang sudah menyimpang, itu di akhirat kelak akan bermasalah kita dalam hisab. Akidah yang harus benar. Benarnya akidah, tidak ada sedikit pun unsur syirik, itu saja sudah menjadi modal untuk mendapatkan syafaat dari Rasul. Tapi kalau akidah yang sudah dicampuri oleh syirik, ketahuilah bahwa dosa syirik jika kita tidak minta ampun, itu akan dibawa sampai ke akhirat kelak. Allah tak akan ampuni begitu saja, kecuali kalau seandainya kita yang memohon ampun. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Mungkin sampai di sini kajian kita. Tengok jam, ada pertanyaan? Silakan. Iya, saling menghormati itu sangat dianjurkan. Anak kecil bagaimana hormat kepada orang tua, murid-murid hormat kepada guru, suami, istri begitu hormat pula kepada suami. Tapi lakukan itu semua dengan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tidak sujud kepada orang tua? Sujud kepada orang tua. Anak ada lama tidak pulang, pas pulang ketemu ibunya. Sujud kepada ibu, boleh? Jawabannya tidak boleh. Untuk menunjukkan bakti kita kepada ibu, bukan dengan sujud kepada dia. Ini sujud-sujud nanti sakiti lagi hati orang tua. Buat apa? Sudahlah dia melanggar agama dengan sujud kepada manusia. Karena sujud hanya boleh kepada Allah. Hormati, tapi dengan cara yang tidak salah. Nabi wajib kita hormati, tapi dengan cara yang tidak salah. Bagaimana cara salah memuliakan Nabi? Menempatkan Nabi lebih dari sebagai Nabi. Ini sebagai kata kunci yang perlu untuk dipahami. Lalu bagaimana dengan cium tangan dan lain sebagainya? Itu tidak sepenuhnya langsung dapat disalahkan. Barangkali itu berdasarkan kepada tradisi. Karena bisa saja berbeda antara satu tradisi dengan tradisi yang lain. Kalau di Sudan umpamanya, di Sudan kalau ketemu dengan sesama dia udah lama tidak ketemu, atau ditepuknya 3 kali. Kemudian berpelukan. Kalau di wilayah Hijaz kayak di Arab Saudi tidak dengan tepuk-tepuk 3 kali, tapi langsung dengan bermu'anaqah. Kalau seandainya dia adalah seorang alim, dicium keningnya. Jadi kalau nampak nanti orang mencium kening orang lain, itu pasti orang yang sangat dihormati. Kalau di kita jarang sekali dengan cium-cium kening. Barangkali di tradisi kita adalah cium tangan. Kalau memang itu sebagai sebuah tradisi dan tidak untuk menyebabkan kita hulu dalam menghormati, barangkali ya mungkin masih dalam hal-hal yang dapat dibenarkan sebagai sebuah tradisi. Tetapi kalau dengan cara yang sudah sampai berlebihan seperti sujud-sujud, maka itu sesuatu yang memang tidak lagi dapat dibenarkan. Sekarang lewat kita di hadapan orang, kan biasanya sambil gini kan jari, terus sedikit agak menunduk, pertanda kita mau lewat dan juga menghormati orang-orang yang ada. Saya kira itu juga merupakan bagian dari tradisi. Ada kawan dulu di Jakarta, pas di lampu merah, dibuatnya kayak itu. Lewat dia gini-gini dia. Ketawa-ketawa sopir yang ada di dalam itu kan. Ini orang ini sopan kali ini, atau barangkali ini adalah adat atau tradisi pada wilayah-wilayah tertentu yang mungkin jarang mereka
jarang mereka nampak. Nah, jadi hal yang seperti tadi perlu kita lihat. Kalau memang itu sebagai sebuah tradisi tapi tidak menyalahi, maka insya Allah tidak mengapa, karena memang ada tradisi-tradisi yang berbeda juga saat bertemu, apalagi kalau sudah lama, seperti contoh-contoh yang tadi saya sampaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Apa? Ruku dan sujud tidak boleh. Ruku dan sujud itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ibadah solat kita itu sebagai ibadah yang paling utama, karena di dalamnya ada ruku dan sujud. Kenapa untuk solat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud? Solat jenazah kan cuma 4 kali takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Karena di hadapan kita ada orang yang sedang kita solatkan. Kalau kita sujud, berarti kita sujud kalau kita ruku menunjukkan ketundukan kita kepada dia. Pada ruku dan sujud itu hanya untuk Allah. Maka ruku sujud itu adalah bentuk pengagungan kita kepada sesuatu. Maka hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kehidupan kerajaan pada masa-masa dahulu, bagaimana rakyat mereka berhadapan dengan raja. Ruku, menunduk, bahkan tidak boleh tegak berdiri, pulangnya pun harus mundur karena rajanya sangat dihormati. Hal yang seperti itu hanya boleh untuk Allah, maka tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, lupa saya di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maafkan Ustaz, Ana mau bertanya dan pertanyaan Ana di luar dari tema. 1. Apakah benar jika yang memotong ayam adalah seorang wanita, maka laki-laki tidak boleh memakannya? Dan bagaimana menurut syariat Islam yang sebenarnya? Yang dimaksud adalah menyembelih ayam tersebut. Tidak ada kekhususan yang menyembelih itu hanya laki-laki saja. Seandainya wanita yang menyembelih dan dia menyembelih sesuai dengan ketentuan syariat, maka insya Allah sembelihan itu sembelihan yang halal. Dalam kitab-kitab fikih ada memang dibahas itu zabihul mar'ah, sembelihan kaum wanita. Itu ada dalam pembahasan. Tapi seingat saya yang saya tahu itu tidak ada pembatasannya. Apalagi dikatakan seandainya nyembelih perempuan maka tidak boleh laki-laki memakannya. Apakah setiap kali kita masuk ke restoran umpamanya pilih ayam, kita tanya dulu, ini ayam nih yang nyembelih ini laki-laki atau perempuan? Gimana caranya itu untuk mengetahuinya? Jadi yang saya tahu tidak ada pembatasan bahwa harus laki-laki saja yang menyembelih dan dibolehkan untuk menyembelih kaum wanita. Wallahu a'lam. Yang kedua, bagaimana cara menanggapi permintaan seorang teman untuk membantunya membuat perjamuan untuk acara arisan di rumah beliau, sementara kita sendiri tidak mengikuti acara tersebut atau tidak ikut bermain arisan? Bolehkah kita membantu untuk acara tersebut, dan bagaimana hukum Islam terhadap arisan? Ada memang hal-hal yang perlu diketahui dalam persoalan arisan. Kadang-kadang ini dijadikan cara untuk menabung. Jadi daripada uang habis begitu saja, lebih baik buat arisan, itu sama dengan menabung. Tapi ada hal-hal yang perlu diketahui juga dalam persoalan arisan itu. Contoh, saya atau ada seseorang yang ikut arisan. Kebetulan dia nomor pertama. Kalau nomor pertama tentu dia yang mendapat. Pas dia dapat nomor nih, mati dia. Ditakdirkan Allah habis masa hidupnya, meninggal. Bukankah ini hutang dia kepada yang lain? Siapa yang membayar? Siapa yang akan melunasinya? Karena ini adalah hutang. Dia sudah menerima uang itu duluan, tinggal lagi mengangsurnya.
Kalau dia sudah meninggal tentu tidak ada lagi yang ngusur. Siapa yang akan bertanggung jawab? Apa ada kerelaan, ada keikhlasan? Buat itu dalam aturan mainnya. Seandainya ada yang begini-begini, kita ikhlas dengan semua itu. Karena kalau tidak nanti jadi utang dia. Kalau utang diserahkan kepada ahli waris, kalau ahli waris bisa bayar, kalau tidak. Dan hutang itu adalah salah satu dari penyebab azab kubur. Hutang yang tidak dibayar itu salah satu dari penyebab azab kubur. Ini memang masalah muamalah. Dan masalah muamalah itu berbeda dengan ibadah. Kalau muamalah boleh berkembang. Buatlah muamalah sesama kalian. Asalkan dalam muamalah itu tidak ada yang melanggar aturan agama. Nah, oleh karena itu perlu dibuat aturan main. Kalau tidak ada aturan mainnya, barangkali lebih baik untuk tidak bermain-main arisan seperti itu. Karena ada konsekuensi. Oh, masa Ustaz bicara horor meninggal? Siapa yang tahu umur kita? Mungkin tidak terjadi seperti itu. Mungkin saja. Itu juga lah masalahnya pada umroh talangan itu. Umroh aja lah dulu, pokoknya nanti baru diansur. Sekarang pulang umroh meninggal dia, atau pas di sana meninggal. Ini utang siapa yang bayar? Padahal umroh hanya bagi yang mampu. Kalau berhutang kenapa harus umroh? Kan gitu. Nah, kita harus memikirkan sampai ke situ. Jadi dalam persoalan arisan ya barangkali kita tidak bisa memberikan kata pasti arisan tidak boleh atau arisan boleh, tetapi begitulah seperti yang saya gambarkan tadi, harus sampai pembicaraannya kepada kemungkinan yang akan terjadi sehingga kita bisa terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kemudian ada umpamanya acara-acara arisan, karena itu jadi ajang untuk bertemu silaturahim, tapi jadi ajang juga untuk ghibah, untuk ngerumpi-ngerumpi entah kemana-kemana ceritanya. Apalagi kalau yang arisan itu orang-orang yang beruang semua. Itu ceritanya, ini emas ini dari mana nih emas ini? Karena diundang pula Ustaz ceramah tuh. Ustaz lagi ceramah dia nengok-nengok emas aja sama mereka. Ceramah akikah orang-orang beruang ya harus seperti itu. Nah, maka kadang-kadang itu bisa sebagai ajang silaturahim, tapi sekaligus bisa menjadi ajang untuk memperbanyak ghibah. Tinggal lagi kita yang harus mengatur, mensiasati agar itu menjadi baik. Kalau seandainya memang bisa diatur dan mendatangkan manfaat, ya barangkali boleh-boleh saja. Karena dalam masalah muamalah yang memang agama dalam kaidah membolehkan untuk berkembang asalkan tidak ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau arisannya sudah seperti itu, maka menyediakan makanan pun sudah tidak menjadi masalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mengada-ngadakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Itu an-najm bukan. Surat Al-Haqqah. Al-Haqqah 44 sampai 48. Ayat atau hadis? Iya, itu 44 sampai 48. Yang satu lagi, iya, itu Al-Hasyr ayat 7. Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Nabi ambil, yang diperintahkannya laksanakan, dan yang dilarangnya maka tinggalkan. Al-Hasyr ayat 7. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga majelis ini diberkahi Allah dan semoga kita selalu diberikan semangat belajar, dibukakan pintu hati untuk menerima ilmu, menerima kebenaran serta untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat.
Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.